Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita membahas bagian kedua tentang sifilis, yaitu sifilis kongenital. Akibat sifilis kongenital ini diakibatkan oleh infeksi transplasenta, yaitu dari ibu ke anak. Manifestasinya dari asimptomatik sampai jadi fatal. Manifestasi dini itu bisa terjadi abortus spontan sekali dia. Manifestasi dininya itu terjadi itu abortus spontan, lahir mati, ensefalitis, lesi kulit generalisata, rinitis, disfungsi hepat, kegagalan multi organ. Manifestasi lanjutnya itu umumnya tidak tampak saat lahir, termasuk osteitis tulang panjang, malformasi gigi, yaitu dia tuh seperti trias Hutchinson, dan maxillofacial keratitis. Ada gangguan neuropsikologis. Jadi akan ada terjadi gangguan neuropsikologis, berarti agak psikologis anaknya tuh agak terganggu ya, kejiwaannya itu agak terganggu. Kita nggak tahu akhirnya itu apa. Nanti kita bisa konsultan nanti kita konsultasikan ke dokter yang jiwa. lebih ahli ya, dokter psikiater, ahli jiwa. Beda ya, nah ahli syaraf dengan ahli jiwa. Gitu loh guys. Jadi sifilis ini sangat berbahaya. Oke, slide berikutnya. Gitu Oke loh, guys, namanya. ini dia interpretasi tes serologi sifilis. Jadi untuk mengetahui apakah dia sifilis atau tidak itu ada tesnya, namanya tes serologi. Yang kita lakukan itu guys adalah dengan melakukan pemeriksaan RPR ataupun VDRL, ada namanya TPH atau TP rapid. Sekalian dengan melihat interpretasinya guys. Ya kan, ini ada RPR atau VDRL. Kalau misalnya hasilnya itu ternyata reaktif di RPR ataupun VDRL dan negatif atau non reaktif pada TPH ataupun guys, bentar. Jadi kan kalau hasilnya RPR tadi saya ulang ya. RPR misalnya hasilnya hasilnya reaktif misalnya. Kemudian dengan TPH itu hasilnya non reaktif, interpretasinya adalah pada tes screening yang non treponema pallidum tadi adalah positif palsu namanya. Nah, kalau misalnya hasil pada RPR atau VDRL-nya itu reaktif dan TPH ataupun TP rapidnya adalah reaktif, ini untuk interpretasinya itu interpretasi klinisnya itu adalah sifilis yang belum diobati. Bisa aja itu bukan hanya itu, tapi bisa aja merupakan sifilis lanjut yang pernah diobatin. Kemudian adalah kemungkinan besar adalah frambusia. Itu kalau misalnya hasil RPR atau VDRL-nya adalah reaktif. Reaktif keduanya guys ya. Nah, andaikan nih RPR atau VDRL-nya nilainya adalah non reaktif, sedangkan TPHA ataupun TP rapidnya adalah reaktif, maka interpretasinya bisa merupakan sifilis yang sangat dini yang belum diobati, ataupun sifilis dini yang pernah diobati, atau mungkin juga dia merupakan frambusia. Oke guys. Nah, satu lagi ya guys. Apabila interpretasi daripada RPR-nya non reaktif, sedangkan TPH ataupun TP rapidnya adalah non reaktif juga, berarti itu bukanlah sifilis. Atau bisa aja itu sifilis, tapi mempunyai dengan masa inkubasi, masih masa inkubasi. Atau sifilis dengan yang sangat lanjut guys. Atau selain sifilis yang sangat lanjut, kemungkinan besar adalah sifilis yang bersamaan dengan infeksi HIV dan immunosuppression ataupun penurunan daya tahan kekebalan tubuh. Oke guys, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, bagaimanakah tata laksana sifilis pada ibu hamil? Tentu jadi pertanyaan bagi kita. Nah, hal ini tentunya ditangani oleh dokter-dokter yang spesialis ya guys, ataupun
orang-orang yang layak melakukan penanganannya. Apabila ada di antara kita yang menontonnya, tentu penata laksanaannya ini adalah dengan menggunakan sifilis lanjut yang termasuk dengan S-laten ataupun fase-laten. Kemudian apa itu terapinya? Terapi utamanya adalah benzatin penisilin. Tentu hal ini sangat perlu diperhatikan cara pemakaiannya, guys. Karena banyak orang yang alergi pada penggunaan benzatin penisilin ini. Tidak banyak orang yang alergi ya, tidak banyak orang yang sudah banyak orang yang alergi. Jadi guys, apabila kita udah tahu bahwasanya banyak orang alergi karena penisilin, tentunya semua harus kita lakukan dengan cara hati-hati. Yaitu bagaimana cara hati-hatinya? Salah satunya nih guys ya, adalah dengan melakukan skin test namanya. Kita lakukan pemeriksaan tes dengan menggunakan kulit, apakah dia alergi dengan dosis rendahnya apa tidak, gitu guys. Disuntikan ke bawah kulit dulu dengan menggunakan speed kecil lah ya, di bawah kulit ataupun intrakutan ya guys, bukan di dalam kulit, bawah kulit, tapi intrakutan dalam kulit sebanyak sekitar 0,1 ataupun 0,2 cc. Nah, kemudian barulah boleh kita suntikan apabila tidak menimbulkan suatu alergi. Gambaran alerginya itu guys, bisa kita lihat ada warna merah atau bentuk gatal-gatal yang dirasakan oleh si ibu pada tempat suntikan guys. Oke guys. Kemudian selain daripada benzatin penisilin, bisa kita lakukan pemberian suntikan dengan Procaem penisilin dengan dosis yang 1,2 juta unit injeksi intramuskular ya guys, satu kali dia satu hari selama pemakaiannya 20 hari terus disuntikan. Kemudian bila alergi penisilin tidak memungkinkan untuk desensitisasi atau tidak tersedia, maka boleh kita berikan erythromycin dengan dosis 4 kali 500 mg per oral selama dengan 30 hari. Ada catatan yang penting kita perlu ketahui adalah dapat mengobati ibu hamil, namun obatnya tidak dapat melewati saur plasenta sehingga tidak dapat mengobati janinnya. Tentu ini obat hanya berguna pada ibu dan tapi tidak berbahaya pada bayi karena dia tidak mampu dia tidak mampu melewati daripada saur plasenta tersebut. Oke guys, kita masuk ke slide berikutnya. Ini slide juga penting guys ya. Ada namanya reaksi jaring Herrheimer. Kemudian yang mana itu adalah dengan menimbulkan gejala yang tampak pada orang yang terkena daripada sifilis. Apa itu? Yaitu reaksi demam akut. Seringkali disertai dengan rasa sakit kepala, kemudian mialgia dan keluhan lainnya. Biasanya hal ini terjadi dalam 24 jam pertama setelah pemberian terapi awal ataupun untuk sifilis dengan pemberian terapi awal ataupun untuk sifilis, dan seringkali terjadi pada pasien sifilis dini katanya. Kemungkinan karena bakteri yang masih banyak dalam stadium dini. Nah, karena bakterinya cukup banyak ya. Biasanya terjadi di bawah 24 jam. Oke guys, ini namanya reaksi jaring Herrheimer. Kemudian ini berikutnya slide. Oke guys, kemudian kita lakukan adalah penata laksanaan pasangan seksual. Kenapa hal ini penting kita ketahui? Karena tentunya seperti kita lihat dari sebelumnya bahwasanya munculnya hal ini bisa disebabkan karena pasangan seksualnya ya guys. Jadi macam model ping-pong sign gitu guys. Jadi kalau satu sakit, yang kedua bisa sakit apabila mereka saling berhubungan seksual gitu. Ini tata laksana pasangan seksualnya adalah dari pasien yang terinfeksi sifilis harus dia anggap beresiko dan diobatin. Dia harus segera diobatin. Kapan dia diobatin?
bila terjadi kontak seksual dengan pasien dalam waktu 3 bulan, ditambah dengan durasi simptom pasien sifilis yang primer. Nah, atau 6 bulan ditambah durasi simptom pasien sifilis sekunder. Itu penata laksanaan pasangan seksual. Ataupun ditata laksana sampai 1 tahun untuk pasien sifilis dengan laten dini. Oke guys, itu penata laksanaan pasangan. Oke guys, demikianlah informasi yang saya mampu berikan kepada teman-teman sekalian. Semoga hal ini berguna. Sayang pada diri kita, sayang pada keluarga kita guys. Jangan melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan tidak berguna. Oke, sampai jumpa channel saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, ataupun di share ya guys, agar tidak ketinggalan dengan informasi yang akan saya berikan. Oke guys, jaga keluarga, tetap sehat selalu. Assalamualaikum.